Ya, sebenarnya kalau persoalan kami mendatangi Mabes artinya persoalan hukum yang dimungkinkan berada dalam dua wilayah hukum yang berbeda. Oke. Misalnya wilayah Jawa Timur, wilayah Jakarta, wilayah Sumatera. Karena ada beberapa wilayah yang harus digabungkan, maka laporan itu sangat tepat diajukan atau disampaikan di Mabes Polri. Ya, dia akan mendatangkan itu karena memang posisinya saat ini informasi yang berkaitan dengan dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang itu ya sudah kami sampaikan kepada Mabes Polri. Ya, langkah ke depan ya tentunya kami akan mendorong pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut supaya dalam case-case hukum itu dapat memperoleh kepastian hukum maupun keadilan bagi semua pihak, termasuk Tenovi. Usai sempat tak bersuara dan menanggapi badai polemik yang datang melanda, Pratiwi Novianti akhirnya mengambil langkah tegas. Ya, pada tanggal 7 Februari 2025 kemarin, Novi tampak menyambangi Mabes Polri dengan didampingi tim kuasa hukumnya, yakni Nyoman Ray dan Disna Riantina. Ketika ditemui, Nyoman Ray sendiri menjelaskan jika dengan kunjungan itu, Novi seakan ingin membuktikan keseriusannya dalam menghadapi perseteruan dengan pihak HK yang diduga telah mencoreng nama baiknya. Apalagi beberapa upaya lain yang telah ditempuh oleh Novi hingga sampai saat ini belum berbuah manis. Lantas, benarkah kunjungannya ke Mabes Polri kemarin malam adalah sebuah bukti bahwa laporan hukum yang dilayangkan oleh Novi sudah resmi berjalan? Kami mendampingi Tenovi pada hari ini dalam rangka persamaan persepsi dan berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi oleh Tenovi, baik persoalan dengan Elder Law, persoalan dan HK, dan bahkan persoalan-persoalan dengan pihak ketiga lainnya. Jadi hari ini kami coba menggelar perkara itu. Iya, mendatangi Mabes artinya kan ingin menyelesaikan persoalan hukum. Karena selama ini ada upaya-upaya penyadaran terhadap pihak ketiga tidak tercapai dengan baik. Maka satu-satunya langkah yang kami harus ambil adalah bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut. Ya, sebenarnya kalau persoalan kami mendatangi Mabes artinya persoalan hukum yang dimungkinkan berada dalam dua wilayah hukum yang berbeda. Oke. Misalnya wilayah Jawa Timur, wilayah Jakarta, wilayah Sumatera. Karena ada beberapa wilayah yang harus digabungkan, maka laporan itu sangat tepat diajukan atau disampaikan di Mabes Polri. Ya, dia akan mendatangkan terus karena memang posisinya saat ini informasi yang berkaitan dengan dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang itu ya sudah kami sampaikan kepada Mabes Polri. Ya, langkah ke depan ya tentunya kami akan mendorong pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut supaya dalam case-case hukum itu dapat memperoleh kepastian hukum maupun keadilan bagi semua pihak, termasuk Tenovi. Ikutin proses hukumnya yang sedang berjalan sekarang. Kita kan mesti melihat siapa yang memulai, lalu siapa yang meminta maaf. Kalau kita melihat dalam jejak digital itu kan yang membuka seolah-olah Novi itu memiliki masa lalu, itu kan dari pihak HK, bukan Tenovi. Saat itu yang di-share kepada publik sama sekali tidak menyebut nama siapa. Dan kebetulan HK merasa bahwa itu adalah chat dia dengan Tenovi. Itu tafsiran beliau.
Tapi apa yang dilakukan Tenovi berbeda dengan sikap HK dan Dr. Togar Sitomorang selama ini memframing tentang adanya hal-hal yang bersifat aib pribadinya Novi, yang menurut Tenovi itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Idealnya orang menyampaikan permintaan maaf terhadap suatu perbuatan yang dianggap salah diri dia. Lalu dalam case yang dituduhkan kepada Tenovi merasa tidak bersalah. Itu baik dalam konteks moral, etika maupun hukum. Kami sudah melakukan kajian secara komprehensif dan kami tidak menemukan klien kami melakukan satu pelanggaran hukum, pelanggaran moral, dan pelanggaran etik. Di balik upaya yang tengah ditempuh oleh Novi, simpang siur terkait kepastian status Ricky Sitohang dalam tim kuasa hukumnya pun telah terjawab. Pasalnya, ketika ditemui baru-baru ini, Ricky mengaku jika dirinya sudah resmi mundur dari tim kuasa hukum Novi. Pernyataan terkait mundurnya Ricky Sitohang pun telah dibenarkan pula oleh salah satu kuasa hukum Novi, yakni Nyoman Ray. Menurutnya, kemunduran Ricky telah terjadi sekitar hampir 1 bulan lamanya. Tepatnya ketika Ricky sendiri yang menyatakan itu di rumah duka mendiang Alvin Lim. Sedangkan untuk kunjungan Novi di kediaman Ricky Sitohang belum lama ini hanya sebatas sekedar silaturahmi saja. Lantaran hubungan keduanya yang masih terjalin erat bak antara orang tua dan buah hatinya. Saya menyatakan mundur karena jujur saya tidak mau berdarah-darah di situasi yang tidak domain saya lagi lah, kurang pantas lah menurut saya untuk saya tangani kayak ginian gitu loh. Saya membantu dia tuh pada posisi donasi, tapi kok merembet kemana-mana. Nah, akhirnya sudah tidak jelas, arah tidak jelas, konstruksi tidak jelas, hasilnya pun pasti nggak jelas. Yang ngapain saya harus berdarah-darah di sini, sudah tidak sesuai dengan apa yang saya sepakati di dalam menandatangani surat kuasa tersebut. Akhirnya saya mundur, ya, walaupun Mbak Novi bilang, Bapak ya saya menghormati keputusan Bapak, tapi tolong saya didukung terus dengan moral. Saya tetap dukung moral dan doa, saya bilang. Ya sebenarnya kan senior Jenderal Ricky Sitohang itu kan sudah mengundurkan diri yang disampaikan dalam ruang publik pasca kepergian Alvin Lim. Oke. Di mana beliau memberikan pernyataan di hadapan banyak orang di rumah duka. Artinya sejak itu beliau tidak lagi menjadi kuasa hukum Tenovi. Tetapi selama ini hubungan Tenovi dengan senior Jenderal Ricky hanya sebatas orang tua dan anak. Makanya Tenovi sering mengunjungi rumah beliau. Dan saya punya prinsip, apapun yang saya ketahui tentang dirinya, tentang diri Novi, sebagai pengacara yang gentle dan berintegritas, tidak akan pernah bocor dan lepas dari mulut saya. Karena itu adalah rahasia kepengacaraan kita. Kita harus menjaga betul-betul klien kita, apapun. Biarpun kita berseberangan, kita sudah lagi nggak bersama-sama, saya tetap menjaga klien saya di hadapan saya, yang saya ketahui loh ya. Kalau yang tidak saya ketahui, saya nggak bisa jawab. Kira-kira gitu ya. Walaupun telah secara resmi mundur dari posisinya sebagai kuasa hukum, Ricky Sitohang nampak masih terus memberikan bantuan kepada Novi, baik secara moral maupun berbentuk masukan hukum. Bahkan, Ricky Sitohang tak segan untuk bertolak ke Surabaya dan bertemu dengan HK demi terselesaikan perkara ini. Dalam kesempatan itu pula, Ricky Sitohang meminta maaf secara langsung dengan HK. Lantas, seperti apa Nyoman Ray selaku kuasa hukum Novi menanggapi pertemuan Ricky Sitohang dan HK? Serta bagaimanakah pula penjelasan Ricky terkait kunjungannya itu? Bahwa ini kan masalah private, ya. Masalah private itu mbok ya di keep lah. Ini kan usulan masalah person to person. Kalau seandainya di apa yang rugi siapa?
Yang dirugikan kedua belah pihak dan keluarganya, kan gitu. Nah, sampai saya rela pada saat itu secara pribadi loh ya, udahlah saya yang minta maaf lah kepada pihak Edi Kunchoro supaya ini semua close, tutup, jangan ada lagi masalah lagi. Karena kan menyangkut kepada harkat martabat daripada seseorang, baik Novi maupun Haka sendiri. Berkaitan dengan senior Ricky Sitohang dalam pertemuan, apakah pertemuan itu kebetulan atau pertemuan itu adalah memang sudah disepakati oleh keduanya? Ya, sama sekali kami tidak bisa intervensi soal itu, karena pertemuan dengan siapapun kami tidak boleh melarang, termasuk Novi. Tetapi pertemuan orang yang mantan klien, mantan kuasa hukum dengan pihak lawan, apapun pasti akan mencurigakan. Banyak versinya dari publik itu. Apakah itu pertemuan kebetulan yang tanpa sengaja atau memang yang sudah ada appointment terlebih dahulu? Tapi kami memiliki bukti bahwa memang sesuatu yang terencana secara sistematis pertemuan ini. Saya berangkat ke Surabaya, tapi saya berangkat ke Surabaya sebenarnya tidak ada hubungannya atau relevansi dengan peristiwa ini. Karena saya lagi menangani case di Surabaya, ketemu dengan Direskrim, dengan Kapolres Jombang. Saya bersama dengan Pak Egy Sujana ya, ke Jawa Timur. Ya kebetulannya dengan bersamaan, ya saya ketemu dengan Heri. Heri tahu saya ada di Surabaya. Dari adik saya, jadi Togar Situmorang itu adik saya tuh, ya. Biar tahu, ya. Sampaikan bahwa Bang Ricky ada di Surabaya, ketemu lah kita ngobrol. Sementara itu, pertemuan antara Ricky Sitohang dan Haka di Surabaya baru-baru ini nampaknya masih menyisakan tanda tanya besar di benak Nyoman Ray. Ya, Nyoman Ray masih mempertanyakan apakah pertemuan itu merupakan kebetulan semata atau justru sebaliknya, Ricky dan Haka sudah terlebih dulu menyusun rencana. Namun terlepas dari itu semua, Ricky Sitohang sepertinya masih memegang teguh pendiriannya untuk mengakhiri kisruh tak berkesudahan ini. Lantas, apa sebenarnya hal yang dibicarakan oleh Ricky Sitohang dan Haka dalam kunjungan ke Surabaya itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Ricky Sitohang terkait hasil pertemuannya dengan Haka? Ngobrol saya di kamar sama dia, saya bertanya dong ya, Her, kamu kenapa sih kok ngotot terus? Kok minta supaya minta maaf secara tertulis segala macam, kemudian kok nggak terima dengan situasi kondisi ini, kemudian kau disomasi, kamu tantang, ada apa sih sebenarnya? Perjalanan pertemananmu yang bersangkutan gimana? Ya akhirnya dia ceritakanlah semua. Memang sudah lama kenal ya. Jadi ke salah satu donasi juga untuk DGJ ya. Nah kalau Novi datang ke sana ya sering dilayani lah. Dengan krunya ya, apa tinggal di apartemen atau di hotel tuh dilayani sama Edi Kunchoro. Ya hubungan pertemanan itu cukup dekat lah gitu ya. Ya kalau begitu kenapa kamu ngotot banget? Ya, karena dia di-up Edi Kunchoronya. Nah, ini kan menyangkut pada harkat pribadinya juga. Ya akhirnya saya berpikir ya sudah Her, kau keep, tetap saya suruh keep loh. Kau keep, nggak usah lagi banyak ngomong dan ini nggak perlu kau publikasikan kemana-mana. Apa yang kau ketahui ini pegang. Oke, sudah. Diserahkan kepada saya. Nah, intinya tuh aku percaya dengan Bang Ricky. Bang Ricky ngambil kebijakan, saya percaya pasti akan mendapatkan solusinya. Yang penting Bang satu, jangan lagi ada up-up tentang masalah itu. Maka saya katakan close saja lah gitu loh. Nah, Togar juga saya minta ya. Saya bilang sama Togar, Dek, udah sebentar dikip aja dulu. Saya bilang. Kan tugas kita ini bukan untuk berperang aja. Kalau bisa mendamaikan orang, kenapa tidak? Gitu. Jadi jangan pengacara taunya kalau mana lawan langsung sikat pokoknya sampai mati gitu kan. Ini pengacara nggak benar gitu loh. Kalau pengacara yang benar itu, kalau bisa dimediasi, kenapa tidak? Kalau bisa dipersatukan, kenapa enggak? Kenapa harus mengajak perang terus? Gitu loh. Jadi ini yang saya sangat sayangkan. Kalau tugas fungsi pokok kita ini adalah katanya apa
tugas mulia. Tugas mulia harus bisa mengambil posisi yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang yang kita bela, juga terhadap orang yang berseberangan. Saya sebagai kuasa hukum Tenovi tidak sejalan dengan konsep atau gagasan yang disampaikan oleh senior Ricky Sitohang. Sama sekali tidak sejalan. Kenapa? Bagaimana ceritanya beliau meminta Tenovi untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap hal yang tidak beliau lakukan. Apa kata publik? Kalau Tenovi menyampaikan permintaan maaf, publik bisa menerjemahkan bahwa selama ini Tenovi lah yang salah. Yang kedua, karena ini kan dimulai oleh HK terhadap Tenovi, yang selama ini Tenovi konsentrasi pada soal donasi, lalu muncul pernyataan HK, dan itu ada rekam digitalnya. HK menyampaikan dalam ruang publik, bahkan terakhir ini secara masif mengumpulkan semua staf untuk menyampaikan kepada media, mulai dari Setpam, mulai dari pembantu rumah tangga, DJ, sekretarisnya, sekarang menyerang Novi, memframing tentang masa lalunya Novi, yang belum tentu ada nilai kebenaran. Kalau HK itu sebenarnya dia cool ya. Setelah saya lihat tuh, dia cuma sangat mengecewakan bagi dia itu karena di-up itu ya, di-up di media, TikTok tentang masalah pribadi dia dan keluarga. Ya sampai istrinya nangis-nangis tuh. Ya. Kalau saya bilang istrinya cantik loh. Kan bekas artis tuh. Bekas penyanyi janggut, saya baru tahu ini istrinya. Ya sudahlah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.